Inilah kondisi sumur resapan yang berada di Jalan Lebak Bulus 3, Cilandak, Jakarta Selatan. Di sekitar lokasi terdapat 22 lubang sumur resapan yang bertujuan menampung air ketika hujan deras tiba. Namun diduga akibat adanya sumur resapan, jalan di kawasan ini menjadi rusak. Terlihat di sekitar sumur resapan terdapat retakan aspal. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Zaman Anies, uang rakyat dipelorotin untuk kolega. Rakyat dapat 1 juta sarang nyamuk. Artikel dari Nafis. Saat zaman Ahok, uang rakyat dalam bentuk anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD DKI Jakarta ini tidak bisa sembarangan dipelorotin dengan berbagai macam anggaran yang diusulkan oleh DPRD saat itu. Di awal Januari 2015 guys, masih teringat ya dalam benak kita bagaimana Ahok dengan tegas menolak anggaran sebesar 8,8 triliun rupiah yang diajukan DPRD DKI untuk sosialisasi SK Gubernur DKI. Dalam anggaran sosialisasi tersebut guys, goal akhirnya ini adalah pemahaman masyarakat terhadap SK Gubernur. Pas gue lihat apa-apaan nih, gue kasih lingkaran terus tulis nenek lu. Apa yang mau disosialisasi dari SK Gubernur? Tinggal dilihat doang, makanya gue tulis nenek lu, dilingkarin, balikin, sudah baca nenek lu, tersinggung kali mereka. Tutur Ahok kepada wartawan saat itu. Kita pun juga sering melihat ya, Ahok yang saat itu masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta kerap ribut dengan anggota DPRD, bahkan bersilang pendapat dengan partai pengusung guys. Saya sampai dikatakan anjing diteriak di Mendagri. Saya juga balas saja, saya memang anjing penjaga uang orang Jakarta, kata dia. Tapi guys, semua itu berubah drastis setelah Anies Baswedan menang di Pilkada DKI Jakarta yang merupakan pilkada terburuk dalam sejarah pilkada di Indonesia. Saat ini guys, uang rakyat Jakarta ini begitu mudahnya dipelorotin demi kepentingan pribadi politik Anies Baswedan, padahal itu bukan uang pribadinya ya, melainkan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan. Salah satunya guys, ini adalah proyek sumur resapan. Proyek ini bukan proyek murahan, karena Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies Baswedan ingin membuat 300.000 sumur resapan dengan anggaran 400 miliar rupiah. Kepala Dinas Sumber Daya Air atau SDA DKI Jakarta, Juaini, menargetkan 300.000 lebih sumur resapan dapat dikerjakan pada tahun 2021 sampai 2022. Ia juga mengatakan guys, seluruh dinas juga diwajibkan memiliki sumur resapan di setiap kantor-kantor mereka. Kalau 2021 sampai 2022, rencana kita tinggal 300.000 titik dengan anggaran 400 miliar rupiah, kata Juaini di gedung DPRD DKI. Nah, menurut Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono guys, ini bahwa anggaran untuk membangun sumur resapan pada tahun 2021 ini ternyata lebih dari 400 miliar. Dan juga untuk tahun 2022 ini direncanakan mencapai 100 miliar rupiah. Gembong Warsono pun juga mendorong anggaran untuk pembangunan sumur resapan pada tahun 2022 ditiadakan karena dianggap tidak bermanfaat guys. Kita minta ke teman-teman untuk di-drop karena kita lihat di 2021 ternyata sangat tidak signifikan manfaatnya. Jelasnya seperti itu. Gembong juga berpendapat anggaran pembangunan sumur resapan sebaiknya dialihkan ke program penanggulangan banjir seperti normalisasi sungai-sungai yang ada di Jakarta. Dan faktanya guys, program normalisasi sungai ini memang terhenti ya setelah Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 lalu. Sebagai orang awam, kita jadi bertanya, di mana-mana jalan yang tidak bagus itu diberikan aspal biar bagus, sehingga transportasi bisa lancar. Tapi sekarang malah jalan yang sudah bagus dirusak dan dibuat lubang untuk sumur resapan. Bukankah itu merusak apa yang sudah dibangun ya? Selain merusak pemandangan, bukankah itu juga membahayakan bagi pengendara yang melintasi jalan tersebut? Membuat sumur resapan lebih rendah dari jalan juga berbahaya, khususnya buat pengendara motor. Sebaiknya ini diperbaiki sebelum ada korban, kata Gilbert kepada media Indonesia. Nah, lebih lanjut dijelaskan nih guys, Gilbert juga melihat sumur resapan yang dibuat di jalanan umum ini kurang mempunyai perencanaan yang baik. Hal ini bisa dilihat dari penempatan lokasi, perencanaan jumlah, hingga teknis di lapangan. Tidak ada standar yang sama kalau kita lihat pengerjaannya, seakan hanya mengejar target jumlah karena sudah di akhir tahun anggaran sehingga proyek harus selesai, ujarnya. Yang lebih anehnya lagi nih guys, sumur resapan dibangun di bawah jembatan dan di atas trotoar. Aduh, entah bagaimana ya nasib jembatan yang sudah dibangun tersebut dalam beberapa tahun mendatang karena tanahnya di sekitarnya ini sudah menjadi kosong karena dibangun sumur resapan. Apakah dia akan runtuh?
Gimana sih logikanya? Trotoar yang sudah dibangun pun juga dengan susah payah ya, lebih tinggi dari jalan untuk pejalan kaki, justru sekarang malah dilubangi untuk dibuat sumur resapan juga. Nah, di sisi lain nih guys, bila ditinjau dari segi kesehatan ya, pembangunan sumur resapan yang menggunakan uang rakyat Jakarta ratusan miliar ini juga sangat membahayakan. Sehingga tidak heran, sekarang muncul petisi untuk menunda pembuatan sumur resapan tersebut yang diprakarsai oleh beberapa dokter senior alumni Universitas Indonesia atau UI yang beralamatkan di www.cheng.org/Pemprov DKI tunda pembuatan sumur resapan di Jakarta. Petisi yang dimulai pada tanggal 28 November 2021 tersebut guys menyebutkan bahwa pembuatan sumur resapan akan menjadi tempat sarang nyamuk lebih berkembang di Jakarta. Kami dokter-dokter senior alumni FKUI tidak ingin membahas dari segi keindahan, manfaat pengurangan banjir dan lain-lain, tapi dari segi kesehatan. Tulisnya di cheng.org. Dijelaskannya guys, sumur resapan itu juga mengandung air dan memang itu tujuannya. Air bisa meresap perlahan, bisa lama. Pada foto terlampir dalam petisi tersebut pun terlihat air yang penuh meski sudah sehari tidak hujan. Nah, pada tutup dari sumber resapan ada lubang-lubang berjumlah 12 dengan diameter sekitar 5 cm untuk masuknya air. Itu dapat merupakan jalan untuk masuk keluarnya nyamuk guys. Lubang ini mungkin dari atas ya, mungkin juga dari samping. Tapi harus ada lubang yang cukup besar, sangat cukup untuk nyamuk masuk. Maukah kita diberi peternakan nyamuk di depan rumah kita? Nyamuk dapat merupakan nyamuk biasa, flex, ataupun juga Aedes atau penyebar demam berdarah dengue atau jenis nyamuk lainnya. Tulis Profesor Sudomo guys. Nah, karena itu, demi kesehatan dan keselamatan rakyat Jakarta, kami para dokter senior alumni FKUI meminta agar program dengan model yang sekarang ditunda, dihentikan segera sebelum DBD membunuh banyak anak dan orang dewasa di DKI Jakarta. Pelajari dulu pengaruhnya terhadap kesehatan. Tutupnya seperti itu. Aneh tapi nyata bukan guys? Kita yang selama ini diajari program 3M untuk menghindari demam berdarah, yaitu menguras bak mandi, menutup tempat penampungan air, dan mengubur barang bekas yang bisa menampung air. Tetapi di Jakarta malah dibuat proyek 1 juta sarang nyamuk bernama sumur resapan dengan menghabiskan uang rakyat ratusan miliar. Uang rakyat, jika uang rakyat tersebut guys dipelorotin untuk proyek 1 juta sarang nyamuk yang akhirnya menyusahkan rakyat sendiri, lalu siapa yang untung selama ini di Jakarta? Ya pastilah tim Anies Baswedan seperti tim gubernur untuk percepatan pembangunan atau TGUPP yang anggarannya dalam RAPBD 2022 naik menjadi 19,8 miliar rupiah. Di saat masa jabatan Pak Gubernur tinggal hitungan bulan, tapi justru alokasi APBD berkaitan dengan TGUPP justru naik lumayan dibandingkan tahun 2021. 2021 alokasi sekitar 18, sekian miliar, tahun 2022 alokasi anggaran justru naik jadi 19, sekian miliar. Jelas Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Gembong Warsono. Itu belum termasuk anggaran hibah 3 miliar rupiah uang rakyat Jakarta pada rancangan APBD 2022 kepada Bamus Betawi pimpinan Abraham Lunggana alias Haji Lulung yang merupakan pendukung Anies Baswedan selama ini. Belum lagi guys, jatah MUI DKI Jakarta yang sekarang membentuk buzzer membela Anies Baswedan dengan nama Mujahid Digital yang tiap tahun mendapatkan uang sebesar 10 miliar rupiah. Apakah istri Anies Baswedan merasa bangga karena suaminya menganggarkan hibah sebesar 63 miliar rupiah uang rakyat kepada dirinya yang menjadi bunda PAUD saat itu? Ingat guys, itu semua bukan uang pribadi Anies Baswedan, melainkan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat Jakarta. Jadi ingat slogan Anies Baswedan yang kampanye pada saat kampanye ya, yang berbunyi maju kotanya, bahagia warganya, yang sekarang menjadi hancur kotanya, bahagia kolega dan keluarganya. Sampai kapan ratusan uang rakyat dipelorotin untuk target proyek 1 juta sarang nyamuk yang merusak dan berbahaya bagi rakyat Jakarta itu sendiri? Sampai kapan uang rakyat terus diberikan kepada kolega dan keluarganya? Wassalam dari Nafis. Menurut kalian gimana nih guys? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah nonton Suara Rana hari ini. Kita ketemu lagi besok. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka khawatir sumur resapan semacam itu bisa menjadi sumber penyakit demam berdarah. Petisi itu sampai hari ini masih ada di laman change.org. Saya mengimbau Anda semua untuk ramai-ramai menandatangani petisi berjudul Tunda Pembuatan Sumur Resapan di Jakarta tersebut.